pada dasarnya seorang ulama atau ustadz apabila diundang biasanya mendapatkan informasi ini apa? Ini adalah investasi. Kemudian ini bentuknya dakwah. Kemudian ada wisata religi. Kemudian juga ada pesantren Islam. Hal-hal yang terkait kebaikan-kebaikan itu yang sampai ke kita, Mbak. Jadi mohon maaf ya, artinya Syekh Ali selaku ulama, apabila ada suatu kegiatan yang baik, berbau dakwah, kemudian juga menunjang pesantren, pendirian pesantren, dan juga mewujudkan penghafal Al-Quran, seperti visi beliau, mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, ini pasti beliau dukung. Dikagetkan dengan peristiwa berdarah, yakni peristiwa pembunuhan terhadap Syekh Ali Jabir, di mana ada seorang yang berupaya untuk membunuh, menikam, dan menusuk beliau. Di tengah-tengah acara, beliau sedang mengisi sebuah acara di Bandar Lampung, saudara. Kalau kita bilang bahwa ini bukti, di antara bukti bahwa PKI sedang bangkit lagi di negeri kita, nanti kita dibilang menyebarkan isu, menyebarkan hoax, dan seterusnya. Yang membuat saya heran dan bingung sampai detik ini, di setiap adanya peristiwa, berita, pembunuhan, penusukan, yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa korbannya selalu para ustadz, para kiai, para ulama, utamanya adalah tokoh-tokoh nasional 411 dan 212. Ada apa ini, saudara? Tak pernah saya mendengar informasi atau berita pembunuhan, penusukan terhadap Ustadz Abu Janda Al-Kololi misalnya, pembunuhan atau penusukan terhadap Ustadz Dedi Siregar, Muhammad Guntur Romli, Ade Armando. Tak pernah saya dengar berita itu, saudara. Ya, kemudian yang membuat saya heran, peristiwa berdarah pembunuhan kepada Syekh Ali Jabir ini kok terjadinya setelah ada seekor monyet yang mengatakan bahwa hafid Quran, penghafal Quran yang wajahnya good looking itu sumber radikalisme. Itu yang membuat saya kaget, karena saya teringat bahwa Syekh Ali Jabir itu adalah seorang ulama nasional asal kota Madinah, Saudi Arabia, penggerak gerakan 411 dan ulama 212, dan yang saya ingat beliau itu ulama yang hafal Quran 30 juz dan wajahnya good looking, saudara. Ada apa ini? Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala menjaga para ulama, para dai, para aktivis dakwah, dan para habaib serta kiai-kiai kita, karena kita harus waspada untuk mengawal mereka dengan pengawalan yang sangat super ketat. Semoga Allah Ta'ala jaga para ulama kita dan Allah tumpas musuh-musuhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya terungkap operatornya. Peristiwa di balik pelaku menimpa Syekh Ali Jabir. Pemirsa, bagaimanakah kelanjutan beritanya? Mari kita simak informasi selengkapnya hanya di channel Mahakarya Cendana. Saat diinterogasi warga, pelaku mengaku disuruh untuk menusuk Syekh Ali Jabir. Portal Islam. Ulama ternama Syekh Ali Jabir ditusuk saat sedang mengisi ceramah di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung, Minggu 13 September 2020. Terobos barisan jamaah yang sedang mendengarkan ceramah, pelaku langsung mendekati dan menusuk senjata tajam ke arah tubuh Syekh Ali Jabir. Begitu diungkapkan Dede, salah seorang jemaah yang berada di lokasi kejadian, kepada harian Momentum.com Minggu 13 September 2020. Mungkin pelaku ini niatnya mau nusuk dada Syekh, tapi dapat dihindari sehingga kena tangan sebelah kanan di sekitar bawah punggungnya, ujar Dede. Dede mengatakan, peristiwa penusukan itu terjadi saat Syekh Ali Jabir menyampaikan kajian dalam acara wisuda santri TPQ Masjid Falahuddin sekira pukul 16.50 WIB. Dikatakannya, menurut jamaah lainnya, pelaku merupakan warga yang bertempat tinggal di sekitar belakang masjid tersebut. Melihat pelaku menusuk Syekh Ali Jabir, kata Dede, warga langsung mengamankan tersangka. Bahkan, pelaku sempat dipukuli oleh warga hingga babak belur sebelum polisi datang. Dede melanjutkan, saat diinterogasi warga, pelaku mengaku disuruh untuk menusuk Syekh Ali Jabir di bagian dada. Habis kejadian itu, bapaknya pelaku langsung datang, terus bilang kalau anaknya ini agak kurang waras. Tapi warga sekitar yang kenal sama pelaku bilangnya pelaku normal-normal aja selama ini, ungkapnya. Terungkap identitas pelaku penusukan Syekh Ali Jabir.
Insiden penusukan Syekh Ali Jaber yang tengah berada di atas panggung telah mengejutkan publik. Syekh Ali Jaber ditusuk orang tak dikenal saat mengisi acara keagamaan di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung, Ahad 13 September 2020. Beruntung, Syekh Ali Jaber langsung berdiri dan menghindar, sementara pria penusuk tersebut menjauh dan langsung diamankan jamaah. Alhamdulillah, saya sempat melihat, kalau tidak mungkin tusukan bisa kena leher atau dada saya, kata Syekh Ali Jaber. Setelah mendapatkan luka tusukan, Syekh Ali Jaber kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan. Saat kejadian, sebagian jemaah berdiri mendekat dan menghampiri ulama besar tersebut, sedangkan jemaah lainnya terlanjur marah dan langsung memburu pelaku. Selama diamankan, pelaku dimintai keterangan sehingga diketahui identitasnya bernama Alvin Andrian berumur 24 tahun, lahir pada 1 April 1996. Pelaku tinggal di Jalan Tamin Gang Kemiri, Kelurahan Sukajawa, Bandar Lampung bersama orang tuanya. Atas tindakan penusukannya tersebut, kini pelaku sudah dilaporkan ke polisi. Kapolsek Tanjung Karang Barat AKP David Jackson menyatakan pelaku sudah diamankan polisi dan sedang menjalani pemeriksaan. Pelaku sudah diamankan petugas, katanya. Atas tindakan penusukannya tersebut, kini pelaku sudah dilaporkan ke polisi. Kapolsek Tanjung Karang Barat AKP David Jackson menyatakan pelaku sudah diamankan polisi dan sedang menjalani pemeriksaan. Seketika berita penusukan ini menyebar, banyak doa yang disampaikan pada Syekh Ali Jaber di media sosial bahkan menjadi trending topik pertama di Twitter. Mujahid 212. Pertanyaan misterinya, kenapa ulama selalu jadi target orang gangguan jiwa? Pihak kepolisian didesak untuk mengusut tuntas kasus penusukan terhadap ulama Syekh Ali Jaber saat tengah memberikan tausiah di kota Bandar Lampung pada Minggu 13 September kemarin. Ketua Aliansi Anak Bangsa atau AAB yang juga Mujahid 212, Damai Hari Lubis mengatakan pihaknya kepolisian harus melibatkan tim ahli jiwa dalam perkara ini. Hal itu dikarenakan banyak pelaku yang sengaja berencana melakukan pembunuhan kepada ulama selalu dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan. Perlu diusut tuntas oleh pihak kepolisian RI dengan melibatkan tim ahli jiwa. Oleh karena banyak dari para pelaku yang berencana membunuh ulama dan atau ustadz melulu punya penyakit jiwa, ujar Damai Hari Lubis kepada kantor berita politik Ermol Senin 14 September. Pengacara Habib Rizik Sihab ini pun mengaku heran para orang yang mengalami gangguan jiwa banyak yang melakukan percobaan pembunuhan atau penyerangan dengan tepat sasaran terhadap ulama maupun melakukan perusakan tempat ibadah. Pertanyaan misterinya, kenapa para penyakit jiwa ini bisa pilih target dan targetnya selalu ulama atau ustaz? Objek korban selalu pendakwah. Heran Damai. Damai pun meminta negara untuk melakukan kajian ilmiah atas banyaknya insiden seperti penusukan terhadap Syekh Ali Jaber, di mana ada pengakuan pihak keluarga kepada kepolisian bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa sejak 4 tahun lalu. Maka perlu tarik benang merahnya. Dibutuhkan kajian ilmiah, apakah orang gila bisa didoktrin oleh orang lain untuk melakukan tindak kejahatan? Pungkas Damai. Pengakuan Syekh Ali Jaber, curiga pelaku penusukan ada yang menyuruh. Seorang pemuda ditangkap polisi usai menusuk penceramah kondang Syekh Ali Jaber saat berceramah di daerah Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Minggu 13 September 2020. Pelaku penusukan Syekh Ali Jaber diketahui bernama Alvin Andria, 24 tahun. Usai insiden menggemparkan itu, Syekh Ali Jaber menderita luka tusukan di lengan kanan bagian atas dan harus mendapatkan 10 jahitan. Saat diwawancarai dalam tayangan TV One, Syekh Ali Jaber mengatakan pelaku terlihat masih sangat muda. Menurut dia, pelaku diperkirakan berusia 20 tahun. Perawakan pelaku, kata Syekh Ali Jaber, juga sangat kurus. Anak itu muda banget, diperkirakan usianya 20 tahun. Orangnya kurus banget, tutur Syekh Ali Jaber dalam tayangan Kabar Petang TV One seperti dikutip pada Minggu 13 September 2020. Selain itu, melihat dari perawakannya, Ali Jaber meragukan pelaku bisa melakukan penusukan. Bahkan, Syekh Ali Jaber menduga pelaku
melakukan perbuatannya karena ada dorongan atau ada yang menyuruh. Saya merasa kalau melihat dari wajahnya ketika saya berhadapan dan diamankan, tampaknya bukan hal mudah untuk melakukan hal seperti ini. Seperti ada dorongan atau ada yang menyuruh, ujarnya. Menurut Ali Jaber, dengan fisik seperti pelaku, mustahil untuk melakukan penusukan tersebut. Karena saya lihat dari segi fisik, dia tidak mungkin butuh mental yang kuat untuk melakukan hal seperti ini, katanya. Ketika ditanyakan pewawancara terkait hal yang diteriakan pelaku, Syekh Ali Jaber menampik. Menurutnya, saat itu pelaku tidak berbicara apapun dan tiba-tiba menusukkan pisau. Tidak, dia hanya diam. Dia hanya angkat pisau, kebetulan panitia sudah banyak. Ada yang lagi live dan rekam karena lagi berlangsung ceramah. Semua terekam, ujar Ali Jaber. Sementara itu beredar informasi bahwa pelaku dikabarkan sudah 4 tahun mengalami gangguan kejiwaan akibat ditinggal ibunya ke luar negeri menjadi TKW di Hong Kong. Menurut keterangan orang tuanya yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa, namun dari kepolisian tidak bisa menerima pengakuan ini begitu saja, kata Kapolda Lampung Irjen Pol Purwandi Arianto di Mapolresta Bandar Lampung, sebagaimana dilansir Antara Minggu 13 September malam. Pihak kepolisian dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Bandar Lampung proaktif dengan langsung mengundang dokter dari Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa untuk memeriksa kejiwaan pelaku. Saat ini sudah dilakukan observasi awal dari pelaku dan besok kita akan resmi memberikan visum ke Rumah Sakit Jiwa guna pemeriksaan lanjutan, kata dia. Selain itu, kata dia, pada Minggu malam pelaku penusukan Syekh Ali Jaber tersebut juga dilakukan pemeriksaan urin yang hasilnya negatif dari pengaruh barang-barang terlarang. Kapolda juga mengatakan bahwa dalam pemeriksaan kejiwaan yang bersangkutan besok di Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa, kepolisian pun akan memanggil psikiater dari bidang kedokteran dan kesehatan atau Bidokes Polda Lampung. Sementara itu, foto dan identitas pelaku penusukan terhadap Syekh Ali Jaber itu beredar luas di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram @warungjurnalis. Dalam foto yang diunggah terlihat pria tersebut mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Peristiwa penusukan terhadap Syekh Ali Jaber terjadi sekira pukul 17.15 WIB. Pria tak dikenal tersebut menusuk Syekh Ali Jaber saat tengah berdialog dengan jamaah. Dengan refleks yang tinggi, Syekh Ali Jaber sempat melakukan tangkisan tapi kena lengan sebelah kanan di bahu, kata Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Sahwani Pandra Arsya kepada wartawan Minggu 13 September. Akibat luka tusuk tersebut, lengan kanan Syekh Ali Jaber pun dijahit sebanyak 10 jahitan. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.